Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungannya dan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang aktivitas manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Kebutuhan berbeda dengan keinginan. Keinginan adalah barang dan jasa yang diharapkan untuk dimiliki oleh manusia. Jenis-jenis kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Salah satu di antaranya adalah jenis kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya yang terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup dari manusia. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap yang pemenuhannya dapat ditunda. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Perlu kita ketahui juga bahwa setiap manusia yang satu dengan manusia yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan tersebut. Di antaranya adalah tempat tinggal, pendidikan, usia, pendapatan, dan selera. Di dalam kebutuhan terdapat alat pemuas kebutuhan, di mana alat pemuas kebutuhan ini dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, yang terdiri dari dua jenis, yaitu benda ekonomi dan benda bebas. Benda ekonomi adalah benda-benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, baik waktu, biaya, maupun tenaga. Sedangkan benda bebas adalah benda-benda yang untuk mendapatkannya tidak diperlukan pengorbanan. Yang kedua, alat pemuas kebutuhan manusia berdasarkan hubungannya dengan benda lain, yang dibedakan menjadi dua, ada benda pengganti atau substitusi dan benda pelengkap atau komplementer. Benda pengganti atau substitusi adalah benda yang dapat menggantikan benda lain atau dapat menggantikan fungsi dari benda lain. Misalnya, jagung dapat menggantikan beras sebagai makanan pokok. Sedangkan benda pelengkap atau komplementer adalah benda-benda yang penggunaannya dapat saling melengkapi. Contohnya, pena melengkapi buku untuk kebutuhan menulis. Yang ketiga adalah alat pemuas kebutuhan manusia menurut tujuan penggunaannya, yang dibedakan menjadi dua, ada benda produksi dan benda konsumsi. Benda produksi yaitu benda yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Contohnya kayu, papan, dan cat untuk membuat meja dan kursi. Sedangkan benda konsumsi adalah benda yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh makanan, pakaian, dan minuman. Yang keempat, alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya, yang digolongkan menjadi tiga, ada barang mentah atau bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, di dalam
kebutuhan manusia, manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, manusia harus bisa menyusun skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas digunakan agar mengetahui kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam yang perlu didahulukan daripada kebutuhan lainnya. Secara umum, kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan harus didahulukan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Jika tidak didahulukan, maka akan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dari manusia yang bersangkutan. Nah, dalam upaya memenuhi kebutuhannya, manusia perlu melakukan kerjasama antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Begitu juga antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, yang sering disebut dengan interaksi antar wilayah. Mengapa demikian? Karena kondisi geografis sangat mempengaruhi perbedaan sumber daya alam setiap wilayah. Perbedaan sumber daya alam dapat menyebabkan kebutuhan masyarakat di suatu wilayah belum tentu dapat terpenuhi secara utuh oleh wilayah itu sendiri. Terdapat kelangkaan yang harus diisi oleh wilayah lain, sehingga hal itulah yang membuat terjadinya interaksi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Demikian tadi anak-anak materi yang kita bahas. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang bagaimana aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.